Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi jalla jalal, tabarakasmu wa ta'ala azamatu wa jalla thana'uhu wa la ilaha ghairuh. Musalliyan wa musalliman ala sayyidina nabiyil mustafa ar-rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrat a'yunina wa maulana Muhammadin sana ismu wa ala qudratu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man ja'ala haula'i qudwatan. Amma ba'du, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, baik yang hadir secara langsung maupun jamaah yang menyaksikan secara online, jamaahnya zaman online, semuanya saja mudah-mudahan senantiasa diterima ikhtiarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Walaupun bisa disaksikan secara online, tapi contoh aslinya itu hadir. Contoh aslinya saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir. Tapi daripada boten hadir, kok menapa pas sedang bekerja atau sedang nyupir atau sedang napa jenenge semacam-macam tugas, ya la yudraku kullu la yudraku ba'du. Apa-apa sing gak iso dicapai sampurnane yo ojo ditinggalno. Ojo ditinggalno sak mampune. Apa-apa sing gak bisa dicapai seluruhnya jangan ditinggalkan sebagiannya. Apa-apa yang tidak bisa dicapai sempurnanya jangan ditinggalkan semampunya. Mampune sak pira? Malam Jumat wis niat maca selawat ping 10.000. Wis niat, wis azam, wis istilahnya wis janji nang awak dhewe pokoke hari Jumat 10.000. Tibane ana ae alangan. Jenenge menungso. Tapi sebenarnya kalau kita ini bisa, ya tergantung ketinggian tekad, tergantung kebulatan niat yang kita teguhkan. Tapi kadang-kadang kan namanya niat, jangan niat mau bola saja yang sudah bulat kadang-kadang si mencong, ya. Ya mencong kan gak nobal ya tetap digawe. Pertama, yang kedua, alhamdulillah kita niat hadir majelis taklim sekaligus hadir majelis zikir. Tadi sudah kita baca setelah sholat isya berjamaah, lalu kita ikuti dengan zikir secukupnya. Ya, utama kita syukuri. Niku kita syukuri tinimbang kita tidak bisa hadir. Ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa seperti itu, bisa hadir. Bu atine iling, bu gak iling, boleh ilmu sakpiro, boleh sakpiro, tetap disyukuri. Terus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, napa dawuh? Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dengar tak? Alhamdulillah saya hadir.
Rasulullah, kalau kemarin sudah kita bahas soal keutamaan majelis ilmu sekaligus majelis zikir. Kenapa majelis zikir? Apapun bentuk kebersamaan kita, apapun mutu dan kualitas keikutsertaan kita, tetap masuk dalam sabda Rasulullah SAW. Napa? Terasi Kanjeng Nabi, ulaika humul julasa la yashqa bihim jalisu. Ujungnya hadis itu, hadis riwayat pinter-pinter riwayat Bukhari Muslim riwayat ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis itu ujungnya terus Kanjeng Nabi, ulaika humul julasa la yashqa bihim jalisu. Mereka lah perwujudan dari perkumpulan, dari komunitas, dari lelungguhan. La yashqa bihim jalisu. Sing ana rugine blas, sing ngancani lungguh, sing ngancani napa jenenge kumpul-kumpul gak ana rugine blas. Niki hadis niku awale Kanjeng Nabi dawuh, inna lillahi malaikatan yaqufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah nadaw wa halummu ila hajatikum qala fa yahfunahu bi ajnihatihim ila as-sama'i dunya. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. Intinya Kanjeng Nabi dawuh bahwa di antara malaikat-malaikat rahmat itu ada malaikat yang memang tugasnya itu keliling yaqufuna fil ardh, keliling di muka bumi ini, yaltamisuna ahla dzikir, tugasnya hanya mencari perkumpulan-perkumpulan, lelungguhan-lelungguhan sing damel ngengetaken pikir nangeni ati supaya eling nang Gusti Allah. Yo kasih. Nek wis ketemu mereka para malaikat itu apa? Yahfunahu bi ajnihim. Mereka nungkepi majelis tersebut dengan sayapnya. Lalu mereka nyumanggaaken hajate apa sing wong-wong iku. Hajate apa? Lajeng lapor ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lapor ke Gusti Allah bahwa sudah menemukan sejumlah hamba Allah yang berkumpul berzikir kepada Allah. Kita ini alhamdulillah kan berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru matur terus Gusti Allah. Mada yaqulun? Kaulo sing lapor niku lapor. Haula yusabbihuna wa yuhammiduna wa yumajjiduna wa yukabbiruna. Niku wong-wong niku ya Allah, niku sami zikir, nyebut-nyebut asmane panjenengan, mensucikan panjenengan, yusabbihuna, mentasbihkan panjenengan, wa yumajjiduna, agungaken panjenengan, kita agungaken subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Seluruh yang tercakup dalam rotib niku pun aku dipikir hampir seluruhnya itu merupakan perwujudan dari wirid Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut rotib niku mergo wiridane Kanjeng Nabi yang ditertibkan secara rotib, secara urut. Kalau kita baca kitab Al-Azhar, satuan-satuan dari bacaan rotib tersebut dilafalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tadi lapor ke Gusti Allah. Mereka yusabbihuna ya Allah, membaca tasbih terhadap
Yukabiruna bertakbir, wow, maca takbir, Allahu Akbar, terlalu mereka isya, alhamdulillah, gak jadi wali, gak apa-apa, oleh kesempatan ditakdir sampai Gusti Allah kumpul-kumpul, alhamdulillah, kelas itu, terus malaikat selanjutnya, terus karpe opo-opo, mereka minta surga ya Allah. Minta surga. Loh, apa yang ngerti swarga apa? Apa wis tau ketok? Terus si para malaikat boten. Lah ya apa mau ketok? Ya apa mau ketok betapa indahnya surga, maka mereka akan semakin sungguh-sungguh, semakin berontok oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Ikutin jalur surga diparingi oleh Gusti Allah. Oh, mereka minta dijauhkan dari neraka, diparingi oleh Gusti Allah. Oh, mereka minta ampunan karena takut murkamu ya Allah. Oh, apa ngerti murkaku? Boten ngerti. Ya apa nek apa ngerti murkaku sapiro? Oh, mereka akan semakin khusyuk oleh berzikir ya Allah. Terus sampai mereka takut neraka, takut. Terakhir tapi wonten ya Allah. Napa? Satu di antara mereka itu ada teko itu mergo mampir. Mergo mampir. Sakjane boten niat ngriki tapi mergo mampir. Enten sing enten. Wonten malih wonten sengaja hadir ya Allah, tapi mergo dijak kanca. Enten. Wonten sengaja ya Allah tapi mergo bali kempos ning ngarepe musala akhire katut melok, zikir melok, ngasih. Terus Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum julasa la yashqa bihim jalisu. Wis tahu. Pokoknya siapa yang bergabung dalam majelis zikir, termasuk di dalamnya majelis ilmu yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, humul julasa. Mereka adalah perkumpulan orang duduk la yashqa bihim jalisuhum. Sing gak ono rugi sing kumpul di kene terus Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita kumpul-kumpul ngene iki utamane saged istiqomah ya malam Selasa pasti ketika Allah Subhanahu wa taala dateng napa? Dateng perkumpulan sing gak ono rugi. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan ini masuk dalam materi pengajian yang kita bahas, yaitu bab ma'anil arkan fis shalah. Bayan tafsir ma yanbaghi an yahdura fil qalbi inda kulli ruknin wa syartin min a'malis shalah. Halaman 29. Oke. 29 tutup wa amal niyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa al-muallif Imam Ghazali ingkang ngarang kitab Ihya. Ingkang diperingkes dening Al-Imam Syekh Muhammad Jawaluddin bin Muhammad Said Al-Qasim. Wa amman niyatu anapun utawi maknane niat iku fa azmun mongko iku nejo meneguhkan diri ala ijabatillahi ing atase nyembadani panggilane Gusti Allah. Fimtisali amrihi ing dalem ngelakoni perintah Allah bis sholati kelawan sholat wa itmamiha lan niat nyampurna akan sholat rodaan krono ngarep-ngarep li thawabihi maring ganjarane Gusti Allah wa khaufan lan krono niat wedi wedi min iqabi saking siksane Gusti Allah. Wa talaban
niat nyuprih lil qurbati maring marep mendekatkan diri minhu saking ngarsane Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutaqallidan halim menggantungkan diri lil minnati maring peparing minhu saking Allah. Karena kita apa jenenge terlalu banyak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'idnihi kelawan idzni Allah maka maring sira atas izin Allah lah kamu bisa sholat, bisa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil munajat bersyukur dengan izin Allah fil munajati di dalam menghadap ma'akasrati isyanik meskipun maksiatmu itu banyak. Ma'akasrati isyanik engkau diizinkan sampai Gusti Allah ditakdir tetap bisa sholat, tetap hati ini bisa oleh padahal maksiatmu itu diakal. Nek dieling-eling sak pira oleh kon terima kasih nak wong tuwa iku ae wis dosa. Wong tuwa repot-repot saiki dilaleni. Nauzubillahi min dzalik. Upamane nek ukur dosa nang wong tuwa. Sak pira dosa kita nang para guru. Upamane mulai cilik dhisik. Apa terima kasih kita kepada guru-guru kita sing ngajari kita sing asale perlu sing asale petang melek iso maca Quran. Saiki wis eling ta, lali kabeh mek guru iki. Sakjane ngono iku ya salah. Tapi kene lali nek iku dosa. Ngono iku lho sing diberi sepuro ambek Gusti dan lain-lain betapa kewajiban kita mentasahul berdampak sembrono kepada tetangga dan lain-lain. Ngono lho sing dirahmati ambek Gusti. Fa'adzim fi nafsika qadra munajati. Fa'adzim maka besarkanlah fi nafsika di dalam dirimu qadra munajati. Tingginya oleh kon ngadep nang Gusti. Wandur lan ningalono sira man ing zat tunaji kang adep sira. Anang kon iki pas ora ngadep nang sapa. Wa kaifa tunaji wa kaifa lan hale kaya apa tunaji ngadep sira. Wa bimadza lan kelawan apa tunaji ngadep sira. Wa inda lan nalikane angen-angen kaya ngene ya. Jadi ketika kita mulai niat usolli fardhul isya'i misalnya ya usolli fardhul isya' al-barakaatil mustaqbilal qiblati ada imaman mana lillahi namun kangge Allah Subhanahu wa ta'ala. Angen-angen no niatmu kaya ngono iki teman. Isuk niat nglakoni fardhune sholat. Fardhune sholat. Mustaqbilal kiblat dalam keadaan ngadep nang temen ta oleh ngadep nang kiblat itu. Ojo-ojo ning ngarepe iki sih iling-ilingan. Mari ngene. Wayahe bayar cicilane sepeda motor. Lagi mlebu sholat. Temen tak oleh niat. Maksudnya Imam Ghazali itu ada-ada kita angan-angan supaya niat kita ini naik dari mutu yang awam menjadi khusyuk, dari mutu yang lupa menjadi ingat. Iki maksudnya nih kalau menyampaikan kemauan, pulau piyambak gitu terus terang, pulau piyambak gitu kira-kira termasuk sing lalai. Nek ngukur kandungan apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, tidak satu pun di antara yang ada ini yang bisa mencapai maksud yang dituju oleh Imam Ghazali. Tapi tambah gadiji, sakno Imam Ghazali oleh ngarang ratusan ulama menerangkan
meringkas dan lain-lain, mencuplik dan lain-lain. Banyak kitab yang mencuplik kitab Ihya ini, puluhan. Saking nopo dalamnya kandungan yang tertera dalam kitab Ihya. Tambah kene gak moco, gak ngaji, tambah gak ngerti apa-apa, tambah tidak membayangkan bahwa sholat kita ini adalah sholatnya orang lain. Terus Imam Ghazali, fa'adzim fi nafsika qadra munajati, maka agungkanlah, maka besarkanlah dalam dirimu tentang harga tingginya oleh kon madhepna Gusti. Caranya ya apa? Undur matunadi, wa kaifa tunadi, wa bimadza tunadi. Angan-angan no, kon iki lho saiki oleh yang lillahi taala, kula ngadepna Gusti Allah. Wis temen ta atimu iku ngadepna Gusti Allah. Wa kaifa tunadi, bagaimana keadaan kamu dalam hal ngadepna Gusti Allah? Teman tak oleh kon ucap lillahi ta'ala, iku memang dalam keadaan ilingan Gusti. Wa inda hadza, dan ketika angan-angan seperti ini yang bali sayukso, apa ayya arqa jabinu, apa ayya arqa yang jamringet, apa jabinu ka pelipis sira minal khajali, mergo isin wa tartai jalan gumeter, apa faro isuka, apa faro isuka piro-piro orhan tubuhmu minal haibati krana wedi wa yasfarro, lan mestine dadi kuning apa wajhuka wajah sira minal khaufi mergo wedi. Kalau maksudnya ini wa amman niat, adapun makna rukun yang bernama niat. Niat itu adalah pintu masuknya segala ibadah. Niat itu adalah pintu masuknya segala ibadah. Mulai ibadah yang besar seperti hijrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai yang kecil sekalipun, apapun gerak-gerik dan perilaku yang kita sebut ibadah, kalau kita kembalikan kepada firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa, aku tidak ciptakan sekalian jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada. Artinya segala gerak-gerik, angan-angan, cita-cita, niat dan semua yang tergerak dalam hati, semua itu apabila diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadilah ya ibadah. Dan memang untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu, mulai dari yang besar sebagaimana yang secara teks disebutkan oleh Rasulullah, yaitu hijrah, sampai kepada tindakan keseharian kita, semuanya itu ditentukan oleh niat. Paman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin, yang paman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Paman kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, kuncinya fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Semua yang diniatkan kata Rasulullah dalam hijrah ini tercapai semua. Sahabat Kanjeng Nabi sing niat nang Madinah mergo wedoke kasut hijrah sing ngejar sampai nang Madinah tercapai dan nikah. Sing niate nok Mekah buntu, rezekine buntu dengan hijrah lalu menjadi kaya raya di Madinah, kata la dunia yusiku awi beratin ya fa hijratuhu ila ma hajara. Hijrahnya itu tergantung kepada apa niatnya dia hijrah. Lunga niku, lunga plesir, napa lunga ibadah, napa lunga napa
itu kuncinya adalah niat. Masih orang Mekah bentahun umroh, tapi nek niate plesir nggih mutune dadi plesir. Bahasa sekarang apa? Wisata religi. Wisata religi, nopo wisata nopo. Tapi di semua itu yang tahu niat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat itu kalau kajian fikih, niyatu hukmun wa zaman mahallun wa maqsudun hasan. Mana kata? Amma mahalluha fa qalbun nari. Niat itu kaitannya adalah pertama waktu niat. Waktu niat itu kapan? Seluruh niat tempatnya adalah di depan amal perbuatan. Iya. Oh jenenge niat. Niat itu mencakup dari start sampai ending niku niat. Kita berniat untuk mengaji. Mulai start itu niatnya dia ngaji. Tujuannya adalah cari nek tengriki fa'azbun ala ijabatillahi fi imtithali amrihi bis-shalah. Oleh kita niat sholat adalah ya menyembadani jawabi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat itu sekali lagi pintu masuk seluruh jenis dan macam sholat. Hukumnya sama saja. Apa hukumnya? Niat hukumnya wajib. Tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Waktunya kapan? Di awal ibadah. Gunanya sholat, gunanya niat apa? Adalah tamyizul ibadah, membedakan antara ibadah sama yang bukan ibadah. Yang kedua, tamyiz baina maratibil ibadah, membedakan antara tingkatan-tingkatan ibadah. Podo-podo sholat tak jam 1, tapi yang menentukan niat ini podo-podo zuhure. Yang membedakan apa? Niat ini niat qobliyah zuhur, apa niat zuhur, apa niat ba'da zuhur, itu ditentukan oleh niat. Itu jenenge at-tamyiz baina maratibil ibadah. Urut nomor setunggal, niat itu hukumnya adalah wajib seluruh ibadah. Apakah itu ibadah sunnah? Apakah itu ibadah wajib? Nek gak ada niat, dia boten sah. Boten sah. Sebab apa? Sebab sampean misalnya habis hubungan suami istri, subuh mandi, setelah mandi baru ingat mangan susu, wali gak niat. Ya kudu baleni. Wong jenenge adus padha bentuke. Apakah adus mau mergo golek seger, mergo isu, utawa adus untuk menghilangkan hadas sah padha ae, utawa mergo niat hormat nang salat subuh. Aduse padha, banyune padha. Yang membedakan adalah jadi tempatnya adalah fi awalil ibadah. Nek cara fikih an-niyatu qasdul fi'li muqtarinan bi fi'li. Melakukan menyengaja suatu perbuatan, niat itu sekaligus melakukan perbuatan. Kecuali sing gambar apa kosong. Mek kosong tok. Mergo angel. Kok nek dibareng subuh tambah batal salate. Apa mana subuh negeri tambah batal man. Jadi iya, tempatnya apa jenenge hukumnya adalah wajib. Ibadah itu apakah wajib, apakah sunnah, yang menentukan adalah niat. Dan hukumnya wajib. Ketika ibadah itu terlupakan niatnya, maka
ibadahnya menjadi bukan ibadah. Kedua, tempatnya niat di mana? Tempatnya niat itu di hati, duduk di lisan. Walaupun banter oleh moco keras, usul fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar kalau mau kan mergo pegel mek kancane mergo diaturatur sofi gak gelem kadang-kadang atur sofi yo waktu takbir lali gak niat, walaupun lisannya berucap sholatnya gak sah menurut ketentuan fikih. Kenapa? Karena yang menentukan niat itu adalah hati. Tapi umumnya kalau orang standar ukuran manusia, biasanya kalau lisan itu berucap maka hatinya ingat, pikirannya juga ingat. Itu ukurannya manusia. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalil. Sesungguhnya ucapan itu adalah di hati. Lisan ini diciptakan hanya sebagai petunjuk bahwa hatinya ingat. Nah, bolak-balik nyebut Laila, nyebut sopo, ayu. Oh, berarti banyak hati ini senang lah. Karena ucapan itu sebenarnya ada di dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Lisan ini hanya merupakan petunjuk apa yang ada di hati. Nek wis usul di fardhu zuhri umume mesti eling nek dhewe ape salat zuhur. Akan umume meskipun yo ono secara kasuistik wis maca tapi sing apa maneh. Nek wong sing nganggep gak usah eling, tambah baik, tambah aksar dikulani ngono iku biasa. Jadi intinya tempatnya niat adalah di hati. Kalau di Quran gak ono niat wudu karena gak ono. Ya, wajahnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal maraqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kalau kau adalah pokok mengada-ada dari ini rukun wudu yang pertama adalah niat. Nomor loro mencuci muka. Kok malah nomor loro firman Gusti Allah. Nggih. Kok malah nomor siji niat? Ya, karena oleh mencuci muka ini diniatkan menjalankan perintah Allah yang difirmankan di dalam ayat falsilu wujuhakum, makanya diwajibkan niat supaya tidak sama antara raub dengan wudu. Makanya walaupun Al-Quran tidak menyebutkan harus niat mencuci muka, tapi supaya mencuci mukanya itu berbeda antara mencuci muka raub dengan mencuci muka menjalankan firman Allah yaitu faghsilu wujuhakum, maka diharuskan niat, dirukunkan niat. Oleh karena itulah kesimpulannya fa hukmul niyati wa maka hukumnya niat adalah wajib. Yang kedua tempatnya di hati. Waktunya adalah fi awwali fi'lin minal af'al. Jadi diletakkan di awal. Setidak-tidaknya berbarengan. Contohnya kayak di sholat. Ketika sholat maka kita masuk dalam sholat itu dengan 3 unsur kewajiban. Dengan 3 unsur kewajiban. Sering saya katakan bahwa wong pancene definisi sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Maka ketika kita masuk sholat ini serta 3 kewajiban yang harus kita lakukan.
Nopo? Pertama kewajiban fi'liyah, yaitu mengangkat tangan. Yang kedua kewajiban qauliyah dalam bentuk ucapan, yaitu membaca takbir Allahu Akbar. Yang ketiga af'alul qalbiyah, pekerjaan hati, yaitu niat. Takbir kok lali gak niat, gak sah sholat, ya diulangi. Makanya diulangi. Sing takbir tapi kayaknya diulangi, tapi udah akeh-akeh oleh ulangi. Kok sampai begitu walu Allah menurut ukuran menungso mawon. Malah menurut Imam Ghazali dan kitab Ihya ini disebutkan nek pancene angel oleh bayangaken niat ketika mengangkat tangan dan ketika takbir, niato titik sadurunge utawa niato titik sakwise boten apa-apa. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai bersama-sama dengan takbir. Nah, misalnya kita kangelan, idealnya itu begitu masuk sholat 3 unsur kita lakukan: qauliyah, fi'liyah, qalbiyah. Allahu Akbar. Untuk membantu supaya lisan kita, hati kita ingat ketika takbir, dibantu oleh dari umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah usolli fardhu isya, lisannya diucapkan saat dulu sehingga memudahkan. Allahu Akbar. Ideal. Nek kangelan, terus Imam Ghazali la ba'sa ba'da takbir. Ba'da takbir langsung, tapi nggih misale nggih begitu Allahu Akbar, nah ya betul, begitu mau mengucap Allahu Akbar sudah selesai niatnya, tidak harus berbarengan. Kenapa? Itu salah satu keterangan yang nyata-nyata diterangkan oleh Imam Ghazali, tapi tidak diterangkan oleh para fuqaha. Hanya fuqaha boten, nek fuqaha niku niatnya harus wujud mulai hamzah lafaz Allah sampai roe lafaz akbar. Allahu Akbar. Kajian fikih murni niku kudunya. Terus nopo sudah hukumnya niat, tempatnya niat, waktunya niat, faidahnya niat. Faidahnya niat itu adalah satu, untuk membedakan antara yang ibadah dan yang bukan ibadah. Sampai sulit mergo mari danda bongkar mobil, bongkar sepeda motor, ya mesti adus kepengin resik. Maka tujuannya tercapai, ya seger ya resik, tapi gak ono niat ibadah. Tapi nek diniat ibadah untuk menyambut datangnya terbenamnya matahari, menyambut datangnya waktu maghrib, tak niatin nawaitu taqarruban ilallah. Macam biasa ini para ulama ajarkan nawaitul husla taqarruban ilallah. Dan misalnya kepengin ngersiki supaya tidak melibatkan lafzul jalalah, ya pun nawaitul husla, artinya muni taqarrubna Gusti Allah. Utawa sekali niat wis daripada aku sampean malah nyebut Gusti Allah nek jebring tambah gak karu-karuan. Terus fatwa ini nawaitu taqarruban ilallah nek jebring gampang. Bahkan usah niat, pokoknya niat ibadah nang Gusti Allah pun. Beda. Yang membedakan mandi itu ibadah dan tidak adalah niat. Satu. Yang kedua, at-tamyiz baina maratibil ibadah, membedakan antara tingkatan ibadah. Nek hormat kedatangan bulan Ramadan, aduh jenenge mandi sunnah. Nek misalnya niat ngilangi hadas besar, niat ngilangi hadas besar, maka namanya mandi wajib. Ya, hadas besar. Ada yang nopo mandi nopo jenenge, yaitu
itu yang mandi, termasuk sholat, puasa. Yang membedakan antara puasa ini, puasa wajib, puasa sunat adalah niatnya. Atau sekaligus di samping ia adalah puasa sunat sekaligus puasa wajib. Kok sakit? Dia sakit mau diniati. Niat poso Senin Kamis sekaligus ya niat ngodoi Ramadan sekaligus wong pas no hari tanggal 15 apa nih Muharram umpamane, maka diniati ayyamul bid tidak apa. Niat ngodoi Ramadan, niat pas dino Kamis, diniati bisa apa ayyamul bid boten apa-apa. Disitulah bedanya antara orang ingat dengan orang lupa. Iya ya lali kata niati mau. Padahal ini kita hari 15 kan niati ayyamul bid. Ya pancene gak biasa. Nah, iya. Makanya lali. Lali nek dina Senin aku niat ngodoi Ramadan tok. Ya gak apa-apa gugur kewajibane. Disitulah letaknya yaitu litamyiz bainal ibadat wa tamyiz baina maratibil ibadat. Ngaten nggih? Apa jenenge? Niki yang berkaitan dengan niat. Lah nek wis eling terus Imam Ghazali nek wis eling betapa bahwa sholat itu adalah ibadah yang agung, Nggih, terus Kanjeng Nabi as-sholatu mi'rajul mu'min. Nggih, Kanjeng Nabi mi'raj umat yo dikasih kesempatan mi'raj yaitu sholat. Berarti nek kita ditakdir ambek Gusti Allah iki mang sholat Isya, berarti awak-awakan iki termasuk wong sing untung ditakdir kita sholat Isya, alhamdulillah. Ditakdir khusyuk, alhamdulillah, lebih besar lagi. Ditakdir kok mari sholat Isya, dikei rezeki maca rotib, ya alhamdulillah, tambah ganjaran. Ditambah ngaji, ya alhamdulillah, bisa. Semakin bersyukur, oh tiba-tiba aku malam selesai ini besok ngaji, ditakdir sholat Isya, ya alhamdulillah. Kum haitsu aqamaka wa berdirilah kamu di mana saja kamu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Kau usah longsor mergo rezeki sholat Isya iku wae wis rezeki sing paling gede. Iku nek cara apa jenenge berpikir tasawuf. Wis pokoke dalam apa melaku menurut jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ojo kegampang tasawuf gampang sembrono. Iki nek boten asal. Allahu a'lam bishawab. Kula tutup niki nggih. Niki dawuh Imam Ghazali. Kula tutup. Wa inda hadza yanbaghi an ya'riqa jabinuka minal khajar wa tarta'idu faraisuka minal haibah wa yasfarru wajhuka minal khawf. Kalau Anda sudah tahu bahwa rezeki sholat itu besar dan itu disebut-sebut oleh Rasulullah sebagai mi'rajul mu'min, maka dalam kau angan-angan apakah sudah benar oleh kamu ngadep nang Gusti Allah? Apakah wis bener oleh kon ngadep nang Gusti Allah? Padahal dosa mati. Fa inda dzalik nalika kon angan-angan mestine ngeriket lipismu iku wajahmu iku isinan nggih wa yasfarra wajahmu itu menguni karena isinan Gusti Allah. Mestine wedi mergo sering ngapusi Gusti Allah jarene inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Padahal dicari ria terus-terusan oleh alamat terus-terusan ya mergo macam-macam yang sifatnya pamrih manusia. Nggih
Maka saya wajib eling sing ngono-ngono, mbok yo isino nang Gusti Allah. Mbok yo ngringetno wajahmu iku mergo wedi nang Gusti Allah. Perkara kok gak keringet, mergo asine enak yo. Itu pancen kelas wong awam. Ngaji yang disi muga diparingi hati ini, pikiran urip ya untuk memproses khusyuk kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Iki mawon ingkang saged kula aturaken menawi wonten apa jenenge komen apa tentang kalau Ustaz ditambahin keterangan yang lain-lain atau tanya jawab di monggo. Pak dari Ustaz kula ngalami sholat waktu asar. Nah itu dalam shop itu biasanya satu shop itu mboten penuh. Langsung imam itu mengatakan luruskan tapakan shop. Nah pada waktu sholat asar itu kebanyakan anak-anak belum balik, TPG terutama ikut shop niku, terus ikut merapatkan shop terus ya rapatnya soft dan lurusnya soft disebut-sebut min sabu sufufakum fa inna tasbihas sufuf min iqamatis. Lurusnya barisan dan rapatnya soft merupakan satu kesatuan di dalam rangkaian mendirikan sholat. Itu artinya min iqamatis sholat. Wonten disebut minta maaf sholat merupakan unsur yang menyempurnakan sholat. Kalau ambil yang min iqamatis sholat merupakan satu kesatuan di dalam rangkaian mendirikan sholat. Oleh karena itu maka hendaklah kita buat sebaik-baiknya soft, karena itu merupakan salah satu ukuran daripada sebaik-baiknya sholat yang kita dirikan. Yang terbaik ukurannya apa? Dimulai dari yang wajib sholat. Yang wajib sholat siapa? Ya zakarin, balighin, akhilin. Ya wong lanang sing akhir balik. Misalnya mau ada arek yang belum balik, atau ada yang sudah balik tapi nggak ngerti, misalnya nopo, yang autis, yang nopo, dan seterusnya, maka itu ditaruh soft yang kedua atau belakang. Lalu seperti aturan yang dikasih Nabi, kalau di zaman Rasulullah itu kan apa sekatnya kan bukan begini tapi ke belakang. Jadi yang paling depan ini adalah muslimin, lalu yang tengah ini auladul muslimin, lalu yang belakangan ada ummahatul muslimin. Nah, ini nisabul muslim, kaum wanita paling belakang. Nah, kalau misalnya di luar ketentuan ini karena satu dan lain hal, misalnya panjang jamaah IDD, lalu anak-anak ikut, ya. Mau tapi sebaiknya ada di shop terpisah. Di shop terpisah. Karena di zaman Rasul itu anak-anak terpisah ada di belakang. Macam Pak Tris. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau misalnya ada kejadian kayak di Indonesia berdasarkan tata letak masjid atau musola, kemudian shopnya yang wanita taruh di samping, buat nopo-nopo. Kenapa? Ya karena disesuaikan dengan pintu masuk, pintu keluar dan lain sebagainya. Monggo Pak Mahfudzi. Terima kasih. Saya mau tanyakan kalau pernah terjadi imam sudah Allahu Akbar, makmumnya ngikut
di dalam ketentuan fikih, takbiratul ihram itu adalah tempatnya niat. Kalau ternyata di waktu takbir niatnya khilaf, maka wajib hukumnya mengulang takbir. Kalau imam mengulang takbir, berarti dia membatalkan sholatnya dan memperbaiki niatnya dalam takbiratul ihram. Dengan sendirinya, maka kewajibannya kepada para makmum adalah membatalkan sholatnya dan mengulang takbiratul ihramnya. Nasi pancet nyebut nangsa, lah jenenge gak muwafaqatul imam, boten nyocok kita imam. Oke, wallahu a'lam bishawab. Setelah salam itu ada jamaah, ada 3 macam Pak Ustaz. Ada yang langsing, terus ada yang salaman sampai muter ke belakang, terus ada yang nggak mau disalami. Yang ini ada pertanyaan tentang apa yang terbaik kita lakukan setelah sholat. Ya, karena menurut pengertiannya kan sholat itu selesai dengan salam, muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Nah, di dalam sini kitab Ihya ini disebutkan bahwa sebaik-baik imam adalah yang dapat jenenge sebaik-baik makmum adalah apabila imamnya belum berdiri, dia tidak berdiri. Ayat tafital imam makmum qoblan ba'da imam. Jadi berdirinya makmum harusnya setelah imam, dan itulah yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, sebaik-baik imam adalah apabila setelah selesai sholat, itu ya segera meninggalkan tempat, ya tentu dengan beberapa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aslinya zikir setelah sholat itu buat jauh. Tapi yang ini diterangkan di tempat sholat bahwa ada riwayat Kanjeng Nabi itu zikirnya hanya secukup Allahumma antas salam wa minkas salam ya dzal jalali wal ikram. Tapi ada hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan menyempurnakan dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa subhanallahi bukratan wa la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu wa kulli syai'in qadir. Iku siapa yang membaca itu ghufira dzunubahu wa in kana mithla zabatil bahr. Hadisnya orang yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lalu disempurnakan 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka diampuni dosanya. Terus Kanjeng Nabi, walaupun dosanya itu seperti untuknya, seperti buihnya lautan, artinya dijamin diampuni oleh Allah. Dengan kata lain, asline zikir baca sholat itu boten Jawa. Terus nek Jawa nggih boten napa-napa. Soal lah boten napa-napa boten contoh. Loh, nggih contohnya pancen pendek. Lah sakniki zikir Jawa niku angsal napa boten? Angsal. Boten nek ahli sunnah. Udkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Nek kan Quran gambarannya ulil albab, orang-orang yang hatinya hidup, ulil albab yang punya pikiran bagus, alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta
kanjeng Nabi tidak mau memberi contoh itu. Nek kepengen wiridan dawa, zikir dawa, wacaan Quran. Quran menggambarkan bahwa orang-orang yang ulil albab, yang pikirannya bagus, hatinya bagus adalah mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik berdiri, capek berdiri, duduk, lakon termaksudnya, berdiri terus capek, lungguh terus capek, dia menwakmuda, kadang lungguh, kadang ngadep, kesel ngadep, kesel lungguh, sampai leye-leye, kelesetan, geletaan, tetap berzikir kepada Allah. Itu gambaran yang menjadi profil Al-Quran, digambarkan sebagai orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam keseharian dan normal hari sembahyang. Saya disebut-sebut oleh Rasulullah bahwa doa mustajab itu adalah doa setelah sholat. Al-Sunnah terus Al-Sunnah itu sembarang enak. Wapai dikir cepat asal apa mananya? Al-Qur'an al-khidmah doa tambah asal betul apa? Wallahu a'lam. Dikit-dikit faktanya sekarang banyak imam-imam di ketika Jumat itu datangnya awal, mulinya kari. Itu akan salah dengan apa sama Nabi, apa tidak sesuai. Mestinya imam itu kan datangnya akhir, kan gitu ya. Pulangnya juga lebih cepat. Harusnya seperti itu. Apa begitu? Ya itu yang terjadi di zaman Rasul, di zaman sahabat. Tetapi itu jangan kita lepaskan dengan perkembangan tradisi yang ada di masyarakat. Sampai saat ini seluruh kitab fikih menyebutkan bahwa yang sunnah khotib itu datang paling belakang. Bahkan saking belakangnya seluruh kitab fikih itu menyebutkan tidak sunnah bagi khotib itu sholat qobliyah Jumat maupun sholat tahiyatul masjid. Dengan kata lain, anjurannya khotib itu datang berdiri ya ke depan langsung khutbah. Langsung assalamualaikum terus azan terus khutbah. Sekarang kalau dibayangkan seperti itu, takmire bingung, imamnya bingung. Telat titik imamnya gak diteni. Nek Kanjeng Nabi, para sahabat diteni, imamnya guru teko, sholatnya jam 1. Bisa jam 1, jam sekian. Selama imamnya belum datang tidak diselenggarakan sholat Jumat. Ganti. Telat. Bilangnya sengaja. Satu. Yang kedua, menghindari fitnah. Ngopo? Imam nek teko waktu qobliyah Jumat. Terus gak sholat. Ini anti qobliyah Jumat. Ini kira-kira beda gimana? Sehingga saya walaupun saya tidak sholat qobliyah Jumat, saya sholat hajat, sholat macam-macam, bisa sholat mutlak, tetap saya sholat. Tapi tidak saya niati sholat qobliyah Jumat. Kenapa? Karena para ulama, saya menghargai para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin.
فاغفر من قلوب وقلب أكرمك من ويا أرحم الراحمين اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا ربنا افتح علينا إنك واغفر لنا من خطايانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من غير برضاك ولا تؤتنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله برب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام